Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Suroso selaku mentor dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi. Izinkan untuk pertemuan hari ini saya menyampaikan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya untuk perkenalan dulu Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Tino Nafis Junalia. Unit kerjanya di SMK Negeri 25. Untuk guru mapelnya guru produktif teknik elektronika. Lalu untuk alamat sendiri di Desa Gabus RT 5 RW 6 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Tujuan dari orientasi itu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Selanjutnya, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang nomor 2, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi yang sudah dilaksanakan kemarin pada unit kerja yang sudah ditempatkan, khususnya saya di SMK Negeri 25. Berikutnya, nilai dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan OPD Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Untuk visi pembangunan Jawa Tengah 2025 sampai 2045, yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Berikutnya yang nomor 2, transformasi sosial dengan mewujudkan SDM unggul dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kegiatan orientasi yang dilakukan secara luring kemarin selama 3 hari, dari Senin, Selasa, dan Rabu, pada intinya untuk P3K itu harus bisa menerapkan core value. Core value dari apa? Dari berakhlak itu sendiri. Berakhlak ini merupakan core value yang sangat bagus sekali, karena dari kepanjangan berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Karena kita pada dasarnya yaitu melayani, khususnya kita harus melayani peserta didik dengan baik. Lalu ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikutnya untuk employer branding, setelah kita bisa melaksanakan berakhlak itu sendiri, kita bisa membranding diri sendiri, yaitu bangga melayani bangsa. Berikutnya untuk apa sih implementasi nilai dan etika di unit kerja yang saya susun. Untuk implementasinya, jadi dari tujuan unit kerja memperluas layanan dan pemetaan mutu pendidikan kejuruan. Yang kedua, memberikan bekal kecakapan hidup atau life skill. Peserta didik berdasarkan potensi untuk mencapai kompeten yang dibutuhkan di dunia kerja, karena unit kerja kami adalah SMK Negeri 2 Demak. Jadi SMK itu outputnya diharapkan bisa mencetak lulusan sesuai dengan jurusannya. Yang ketiga, menciptakan kompetensi kejuruan, vokasional kompetensi lulusan sebagai bekal memasuki dunia kerja, wirausaha, dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikutnya untuk agenda inti dari seminar kami, yaitu RHK utama. Yang pertama dulu, tersusunnya kurikulum operasi
Kooperasional Satuan Pendidikan atau disingkat KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Nah, kembali dari core value yang tadi sudah saya sampaikan, apa sih nilai berakhlak yang bisa dimasukkan kepada RHK tersebut? Jadi dari nilai berakhlak yang bisa coba saya terapkan, saya rencanakan, itu yang pertama menyusun dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Menyusun apa? Yaitu menyusun RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Itu berorientasi pada layanan. Lalu ada lagi nilai berakhlak yang seperti apa? Contohnya saya menyesuaikan diri terhadap perubahan kurikulum, yaitu nilai berakhlaknya adaptif. Jadi karena kita tahu sendiri kemarin kurikulumnya itu sering bergonta-ganti, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang terus dinamis. Karena kalau kita tidak mengikuti dari kurikulum tersebut, nanti kita akan ketinggalan dan siswa akan merasa bosan. RHK yang kedua, tata kelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Nah, di sini biasanya untuk target atau aspek itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Jadi jumlah di sini itu tidak merupakan persentase, tetapi bisa berupa jumlah dokumen. Dokumen ini saya buat 2 dokumen karena 1 tahun itu saya breakdown menjadi semester 1 dan semester 2. Untuk kualitas ini persentase, harapannya bisa 100%. Kita bisa membuat atau menghasilkan apa yang kita rencanakan, bisa 100%. Dari waktu sendiri, waktu yang dibutuhkan ini kurang lebih 10 bulan. Nilai berakhlak apa pada RHK utama kedua yang bisa saya terapkan? Ini contohnya saya bisa pilih yang nomor 4. Saya membangun komunikasi baik dengan siswa dan teman sejawat. Contoh komunikasinya seperti apa? Ya, kita harus sebagai pelayan harus mendengarkan kalau kesah siswa itu seperti apa, sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Lalu RHK utama yang ketiga, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Jadi untuk RHK-nya ini meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Outputnya apa nanti pada RHK ketiga? Outputnya yaitu dokumen penilaian observasi kinerja guru atau dokumen PKG kalau zaman dulu Bapak Ibu, yang terdiri dari semester 1 dan semester 2. Nilai berakhlak apa yang bisa diterapkan? Untuk yang nomor 5 ini saya mendiskusikan langkah-langkah peningkatan kualitas pembelajaran dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Biasanya Bapak kepala sekolah kalau ingin kita temui itu agak sibuk, jadi kita bisa menggunakan beberapa level di bawah dari top manajemen. Contohnya dari wakil kepala sekolah bagian WMM. Berikutnya untuk RHK yang keempat, tata kelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Jadi untuk aspek kuantitas jumlahnya 4 dokumen, aspek kualitas 100%, waktu pelaksanaannya 1 tahun. Untuk core value berakhlak yang bisa saya terapkan pada RHK utama yang keempat, yang pertama saya menyusun rencana dan laporan kegiatan pengembangan diri. Contohnya saya bisa mengikuti seminar, bisa mengikuti kegiatan PMM atau dari Kombel yang ada di Kabupaten Demak.
Yang kedua tadi mengikuti kegiatan pengembangan diri untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, saya melakukan penyesuaian terhadap tuntutan. Ini menyesuaikan dari segi pembelajaran atau dari segi pelaporan. Yang terakhir yaitu RHK tambahan, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Nah, di sini saya diberi tugas tambahan sebagai guru PK dan wali kelas. Core value apa yang bisa saya masukkan ke dalam RHK tersebut? Bisa pada nomor 3, saya berusaha membangun hubungan baik dengan peserta didik. Contohnya ketika saya diberi tugas kepada guru lain, saya menyampaikan ke peserta didik dengan baik dan tepat waktu. Mungkin cukup sekian seminar yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang menanyakan. Silakan Pak Arifin. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya berdasarkan dari pemaparan Pak Tanu tadi, bagaimana cara e-kinerja meningkatkan komunikasi antara pendidik dan manajemen pendidikan? Terima kasih pertanyaan dari Pak Arifin. Jadi untuk meningkatkan komunikasi dari aplikasi e-kinerja antara top manajemen dengan Bapak Ibu guru biasa, ketika pengisian kita bisa membersamai penilai kita agar terjadi transparan, sehingga nanti bisa terjalin hubungan baik. Jadi kalau bisa kita harus bertemu langsung dengan penilainya, kita sudah sesuai atau belum. Oke. Dari Pak Arifin sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Arifin. Berikutnya minta tolong untuk improvisasi dari Bapak Agus Suroso selaku mentor dari kegiatan orientasi ini. Jadi begini Bapak Ibu, penampilannya juga sudah bagus ya, membuat laporan RHK tersusun dengan baik dan bagus ya. Terus yang kedua, laporan diawali dengan adanya perencanaan, memilih metode, terus juga tidak metodenya pun tidak salah-salah. Bagaimana caranya disesuaikan dengan lingkungan agar pembelajaran itu berhasil menyenangkan untuk siswa. Jadi siswa itu tertarik dengan metode-metode khusus, tapi yang ada di lingkungan kerja Bapak Ibu. Terus laporan diawali dengan perencanaan, bagus sekali tadi. Terus dilanjutkan dengan kegiatan, ya. Terus pelaksanaannya ada output kegiatan begitu. Terus ada juga kegiatan penerapan, ya, penerapan dari hasil bimbingan dari teman sejawat. Itu bagus sekali karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Nah, karena dengan bimbingan teman sejawat akhirnya penerapan dari pembelajaran itu bisa maksimal gitu. Terus juga ada kegiatan yang tidak lanjut. Jadi setelah dibimbing dilaksanakan, tindak lanjut itulah hasil terakhir Bapak Ibu. Komunikasi antara yang dibimbing dengan P3K yang diobservasi tadi, agar hasilnya apa? Maksimal. Sesuatu itu pelaksanaan kalau tanpa observasi, tanpa bimbingan, tidak tahu kekurangan diri sendiri. Nah, karena sudah tahu kekurangannya diri sendiri, maka akan menjadikan kegiatan selanjutnya itu lebih baik. Akhirnya yaitu apa yang diharapkan dari output kegiatan tadi atau pembelajaran tadi, hasilnya adalah bagaimana pembelajaran di masa-masa seperti ini, ya, nilai akhlak-akhlak tertanam dengan sangat menyenangkan. Itu yang diharapkan.
memang dari anak-anak itu tidak akan muncul. Ya, kita hanya seperti tahun-tahun seperti radikal itu ya anak-anak tidak tertarik. Ya, dengan metode-metode Bapak Ibu yang dimunculkan ini, akhirnya anak menjadi tertarik. Itulah yang namanya kurikulum merdeka. Jadi ramah untuk anak begitu. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Bapak. Semoga kedepannya nanti bisa saya terapkan dan saya kembangkan dengan baik. Saya cukupkan untuk seminar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.